percuma lo kaya tapi lo nggak bahagia. Tapi ketika lo nonton Sidul Anak Sekolah, lihat keluarga itu kaya sesungguhnya kalau menurut gua. Nggak cuma bicara soal budaya Betawinya, tapi masuknya karakter Mas Karyo itu juga bagaimana itu berinteraksinya, klopnya sama clashnya gitu kan. Perbenturan. Iya, perbenturannya itu tuh terasa. Dan sejauh yang gue ketahui ya, sebagian besar dialognya pun tuh adalah improvisasi gitu kan. Jadi jelas. Nah, misalkan ada film atau franchise lain, Sidul Anak Sekolahan, semuanya perannya baru. Gue pengen banget main. Gue ngincer satu peran. Gue pengen jadi peran ini. apa? Ikonik ini juga. Pade buaya. Yeay. Anak Betawi. Ini kalau bicara ngebekas ini kayaknya ini episodenya super ngebekas mungkin. Kan cuma sekedar ngebekas. Jadi episode ngebahas yang ngebekas kali ini kita mengucapkan selamat datang Sidul Anak Sekolahan. Yes. Ini bahkan sampai sekarang masih banyak kalau di YouTube ini pun masih banyak viewsnya dipublish lagi masih banyak orang yang nonton sampai sekarang, even klip-klipnya. Buat cuman kita yang ngebekas tapi memang ini film juga timeless gitu kan. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Siapa bilang anak Betawi pada bertingkah? Iya. Seri ya, film ini seri ya. Seri. Sidul Anak Sekolahan ini biasa tayang di RCTI hari apa ya biasanya? Gue lupa kalau harinya. Iya, pokoknya malam lah, sekitar setengah 8-an, jam 8 gitu ya. Gitu kan. Dan menariknya ini tuh taken from originalnya tuh film Sidul Anak Sekolahan. Dari buku bahkan awalnya. Dari buku, iya. kemudian difilmkan tahun berapa? 72. Sekitar tahun 1970-an awal. Sumanjaya. Sumanjaya dengan Rano Karno berperan sebagai anak kecil ya? Ya, Dul kecil kan? Dul kecil ya. Nah, coba bayangin deh maksudnya. Sidul Anak Betawi kan itu kan. Karya ini kan Sidul Anak Betawi betul. Dimulai dari buku, kemudian seorang Sumanjaya sutradaranya. Wow, ini maestro yang buat gitu kan? Ya, gitu, nggak cuman sekedar kita bicara tentang film perang, film epik seperti apa, tapi Sumanjaya mengangkat Sidul Anak Betawi. Dan yang kali ini kita bahas adalah Sidul Anak Sekolahan, versi yang sering kita lihat Yang seri lah ya. di RCTI ya kan, yang Rano Karno sudah dewasa, Cornelia Agatha, Maudy Koesnaedi, Mandra, Ya, Babe gitu kan. Scene Stealer gitu. Kenapa Li lo menganggap kita kayaknya kita harus nih? Ya kalau kita bicara ngebahas yang ngebekas dan ini salah satu film, dalam hal ini seri yang banyak sekali ngebekasnya gitu. Kayaknya masih banyak momen-momen yang ketawanya, momen-momen yang kemudian apalagi di zaman sekolah jadi bahan pembicaraan di sekolah besok gitu kan. Jadi there are too many things yang gue suka, yang kalau gue boleh kerucutkan, salah satu yang utamanya adalah terasa real, nggak terasa dibuat-buat kayak lu nggak nonton film gitu, kayak
kayak terasa ya udah everyday life of everyday people gitu, dan rasanya jadi kayak natural aja gitu, lihat relatable sekali gitu. Ya film ini kan sangat dekat gitu kan, dan kalau ditanya ngebekas gimana nggak ngebekas? Orang kalau misalkan ada yang menyebut kata oplet, semua langsung terafiliasikan dengan Sidul gitu kan. Kita nyebut kata oplet saja, itu udah langsung Sidul gitu. Bahkan sampai hari ini Rano Karno masih aja disebut Bang Dul, ya kan, gimana nggak ngebekas gitu kan. Dan memang apa? Ada lagi selain oplet. Apa? Gandul. Gandul. Iya, Yang iya. sebuah wilayah di Cinere. Jakarta Iya, Selatan Selatan. ya hitungannya sekarang ya. Cinere Gandul gitu kan. Lu teriak lagi. Ah, teriak mulu, mulut saya udah jontor. Gandul! 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 Bu, gandul, Bu! Pak! Gandul! Sepi banget ah. Kita kalau misalkan naik bus apapun, mau itu bus di bandara menuju pesawat, selalu teriaknya gandul. Jadi memang Sidul Anak Sekolahan ini apa ya, kalau kita menyebutnya adalah kita harus terus mengapresiasikan gitu, bahwa pada akhirnya karya Sidul Anak Sekolahan ini menjadi sebuah selain ikon 90-an, tapi juga ini adalah sebuah budaya yang harus berkelanjutan gitu. Karena di film ini sendiri, karya ini sendiri kan juga banyak bicara tentang budaya, banyak bicara tentang kritik sosial, keresahan sosial. Wah, itu tok jadi satu, dibungkus dengan komedi gitu cara menyampaikannya gitu kan. That's why itu sangat menarik gitu. Kalau dari semua karakter nih, ini teman-teman mungkin yang nonton, coba tulis di komentar, siapa karakter favorit kalian? Ada Sidul, ada Mandra, ada Atun, ada Babe, ada Engkong, ada Sarah, Zainab, tulis. Maknya ya. Maknya, ada ya kan? Iya kan, ada sekarang siapa Basuki itu Mas Mas Karyo Karyo. gitu kan. Itu. Jadi sekarang pun kita kalau misalkan kadang kalau ketemu berjumpa dengan sosok ibu-ibu yang mungkin sudah berumur, percaya nggak percaya kadang tuh kita refleks loh manggil maknya. Gitu lo gitu. Maknya gitu. Lu baru tahu. Tempat di mana gue kerja misalkan ada ibu-ibu yang perawakannya mirip maknya gitu, Aminah Cendrawasih. Kasih. Itu gue langsung maknya gitu. Saking ngebekasnya ini film. Kalau lu karakter favorit lu siapa? Ya yang paling memorable sih ya antara almarhum Benyamin ya, Babe sama Mandra. Sebenarnya tektokannya itu yang memorable tuh kan, dan tektokannya yang paling banyak itu kan antara Babe sama Mandra sama Mas Karyo sama Babe gitu kan. Mandra itu tektokannya lawan semua di film ini. Iya, yang Mandra itu kayak berkonflik dengan semuanya. Kan dulu tanya ke gue yang paling ngebekas, yang paling memorable itu kan konfliknya yang itu gitu. Dan yang paling banyak terjadi juga gitu. Even sama maknya pun ya, Mandra pun juga ada ada konfliknya juga, tapi konfliknya lain gitu kan. Betul. Antara kakak dengan adik gitu kan. Perdebatannya. Cara konfliknya lain. Dan itu semua menariknya adalah dikemas membuat program ini tuh bertaji ya. Maksudnya si Sidul Anak Sekolahan ini bertaji itu menurut gue adalah antar dialog yang disampaikan seperti apa, dan juga kita nggak boleh lupa semua karakter yang ada di Sidul, ini kita bicara karakter dulu. Semua karakter yang ada di Sidul itu seakan-akan merepresentasikan masyarakat pada umumnya gitu. Iya. Kita ngelihat orang yang ngoceh mulu lu gitu kan. Kayak Mandra ngeluh apa segala macam gitu kan. Iya. Mandra dalam artian karakternya ya. Misalnya kan nama asli. Iya, Mandra juga. Beliau dengan karakter di film kan sama. Gila ya, Dul. Orang kaya temboknya bisa ngomong. Ingat Bang, jangan bikin malu ah. Gua ngapa sih? Kemudian ada orang yang suka main Mbak Burung itu. Ya. itu udah Karyo gitu kan. Siapa? Badut sama? Badut Badut kan namanya.
Badut, Badut gitu kan. Badut, badut, burung perkutut, tinggi, tinggi sekali. Badut, badut. Itu udah kayak kita udah langsung teringat sama Sidul karena berhasil menampilkan sosok-sosok yang memang dekat dengan kita gitu kan. Ibu-ibu baik kayak tadi gue bilang, ibu-ibu berumur baik, teringatnya maknya. Giliran yang agak rese dikit disebutnya Nyak Rodie. Ingat nggak lo Nyak Rodie? Ya, yang Rodie itu berarti kan Istrinya ya, Engkong. istrinya Engkong kan, Haji Tile, Patile. Patile. Dan perseteruan antara Mandra dengan Nyak Ya, even- Rodie pun iya, iya. juga menarik loh. Ada satu scene gitu dialognya sampai sekarang gua masih inget gitu. Mandra lagi duduk ngeluh, biasalah dia ngeluh. Itu Nyak Rodie datang, jalannya digini-giniin karena lagi pamer pakai perhiasan baru gitu kan. Terus si Mandra gini, "Kenapa tuh jalannya kok digituin?" gitu kan. "Iya nih bagus nggak?" gitu. Perhiasannya, kalung-kalungnya. Kata Mandra gini, "Ngaca sono di sumur biar kalau kaget nyebur." Itu out of the box loh, bener-bener out of the box gitu. Dan sejauh yang gue ketahui ya, mungkin teman-teman yang lain juga bisa share juga apa yang memorable buat lo juga, dan trivia mungkin juga tentang Betul. Sidul. Tapi sejauh yang gue ketahui itu pun juga sebagian besar dialognya pun tuh adalah improvisasi gitu kan. Jadi Jelas. Dan kayaknya banyak kayak orang-orang yang latar belakang apa ya, teater juga mungkin dari pemeran-pemerannya atau apa kayak Sri Mulat, ya Sri Mulat gitu. Sri Mulat kan juga kesenian. Iya iya ya, teater dalam bentuk Panggung, yang bisa stage, ya stage. manggung lah gitu ya, stage gitu kan. Nah jadi kayak improvisasinya tuh mungkin dapat banget, dan juga tadi natural aja gitu. Bahkan menurut gue di sini nih salah satu keunikannya juga yang membuat semakin terasa apa real dan menggambarkan masyarakat gitu ya, paling nggak di Jakarta minimal saat itu khususnya adalah nggak cuma bicara soal budaya Betawinya, tapi masuknya karakter Mas Karyo itu juga ada budaya Jawanya, urbanisasi. iya, ada budaya dari budaya Jawanya, dan bagaimana itu berinteraksinya, klopnya sama clashnya gitu kan, itu Perbenturan semua, iya, kepentingan. perbenturannya itu tuh terasa. Digambarkan banget kondisi saat itu ya, mungkin sampai sekarang ya gitu, bahwa banyak Mas Karyo baru yang di era 2020-an sekian ini kan yang masih ada gitu. Urbanisasi, menganggap semua bisa dengan mudah, semua bisa. Makanya kan kritik sosialnya adalah Jakarta nggak semudah itu. Kalau kita melihat dari sudut pandang urbanisasi tadi, aktor urbanisasi itu kan menganggap bahwa urbanisasi sendiri itu kan proses perpindahan dari sebuah wilayah ke wilayah yang mungkin lebih besar, gitu kan. Dalam konteks ini ibu kota. Film ini kan juga mengingatkan bahwa Jakarta itu memang pusat dari segala pusat perekonomian segala macam, tapi kan tidak semudah itu. Untuk bisa menaklukkan Jakarta, ganasnya ibu kota seperti apa. Bahkan menarik lagi adalah bagaimana Sidul pun berjuang gitu untuk ketika dia pasca lulus, dia harus bekerja menghadapi beragam konflik khas ibu kota. Belum lagi kita bicara sebenarnya aktor utama Sidul ini kan si Oplet sebenarnya. Oplet ini aktor utamanya loh sebenarnya. That's a good point. Ya kan? That's a good point. Oplet itu sebenarnya aktor utamanya di film. Sumber apa namanya, Sumber persoalan lah, apa kesenangan lah, permasalahan Iya kan, semuanya. sedih, senang, apapun semua berada di dalam Oplet. Gitu. Oplet itu ada kaitannya sama itu ya. ngebawa Sidul sekeluarga datang upacara wisuda gitu kan. Dan lagi-lagi pada saat itu saja sudah digambarkan bahwa Oplet pun menemui kesulitan menjemput penumpang tadi kan. Gitu. Tapi
kritik tersebut atau keresahan tersebut disajikannya itu dengan indah gitu loh, dengan bungkusan komedi yang memang dipersenjatai dengan aktor-aktor memang mumpuni. Iya. Gitu. That's why kayak lu bilang, skrip itu mengalir, oh ya sudah. Semua kayak udah tahu. Karyo, Mandra udah tahu line-nya ini, key point-nya ini. Oke, selesaikan di tempat. Tapi itu luar biasa ya. Memang, dan memang ada sangat banyak, kita bicara kalau sebagai seri kan ini ada berapa? Ada 6 season kalau gua nggak salah. Ada 100 episode lebih, 100 baru 30-an kalau nggak salah. Dan jadi bicara soal yang memorable scene tuh banyak banget. Mungkin kalau gue mencoba mengingat di waktu yang berbeda pasti akan muncul adegan-adegan lain, scene-scene lain. Tapi salah satu yang saat ini juga sangat populer emang, yang terbersit juga adalah ketika Atun kejepit Tanjidor. itu itu tuh epic banget. kok bisa gitu ya? Aduh, lo kenapa mainan gini ya? Kurang kerjaan. Bangun. Aduh, gimana ini? Tuh! Tuh, si Ato dimakan trompet tuh! Tuh, Lala! Dan itu gua sampai sekarang masih bertanya-tanya sama scene Atun kejepit Tanjidor itu. Ini memang sudah dikonsep dari awal, Atun akan kejepit, atau ternyata mungkin saat mereka lagi break atau apa nyoba kejepit beneran, lantas dikembangkan menjadi satu segmen gitu kan, menjadi satu sequence gitu. Ada nggak ya? Mungkin siapa tahu di somewhere berkeliaran di internet mungkin ada informasi tentang scene itu, karena itu scene itu juga sangat-sangat epic sih. Dan apa ya, kayak tadi lu bilang Tanjidor, gua pertama kali mengerti atau paham istilah Tanjidor Dari situ. dari film Sidul. Kan gue tumbuh besar tidak di Jakarta gitu kan. Artinya di periode itu, di era itu, film seri Sidul Anak Sekolahan ini sukses. Sukses dalam artian mau penonton dari Sumatera, mau penonton dari Kalimantan mengikuti ceritanya. Ya. Nggak eksklusif, ini hanya orang Betawi yang tahu. Hanya berada di kawasan Jabodetabek yang paham diksi-diksinya gitu kan. Tapi kan kayak tadi gue bilang, film Sidul Anak Sekolahan ini yang mahal adalah mampu memperlihatkan ini loh kearifan lokal. Ya. Ini loh kearifan lokal. Dan interaksinya dengan bagian elemen masyarakat yang juga secara ekonomi lebih menengah ke atas ketika masuk Sarah, Hans Ya, gitu kan di situ. Ahong ya, Ya, kan itu Ahong. diwakili Ya, ya. seperti itu gitu Ya, kan. ya. Jadi memang kayak tadi gue bilang bahwa yang membuat mahal Sidul Anak Sekolahan adalah gimana caranya ngeramu memasukkan unsur kearifan lokal di dalam sebuah konflik. Dalam sebuah konflik cerita dengan berlatar belakang Jabodetabek gitu kan. Itu yang menarik, lu bisa menyempilkan oplet yang harus survive. Lu harus menyempilkan tentang Tanjidor. Kenapa harus ada Tanjidor? Kan di film itu kan juga dibahas kan. Kenapa Tanjidor terus Sidul lulus sarjana aja ada semacam seremoni yang dilakukan di kampung tersebut gitu. Itu yang menarik gitu. Kemudian benturan tadi lo bilang bisnis kontrakan petak yang akhirnya diisi oleh Karyo, ada benturan budaya di situ gitu. Bagaimana lo ngemasnya hingga akhirnya mengerucut bahwa Sidul ini nggak milik orang Betawi saja. IP ini gitu kan. Brand Sidul ini, tapi dimiliki juga oleh orang Indonesia. Karena kalau menurut gua Nili, apa yang ngebuat gua ngebekas? Sidul Anak Sekolahan berhasil membawa kekuatan lokal. Oke, dia mewakili beberapa daerah lain di Indonesia bahwa ibu kota memang ganas gitu kan. Tapi selama lu kerja keras, ya kan, selama lu tetap memegang teguh koridor kekuatan lokal lu, itu yang ngebuat lu bisa bertahan. Dan harusnya sampai hari ini semua solusi itu berbasis pada kearifan lokal gitu loh. Kekuatan lokal, kearifan lokal. So that's why gue selalu percaya local wisdom base
itu menjadi solusi apapun gitu. Dan Sidul berhasil mewakili itu. Gue jadi penasaran juga. Gua film yang Sidul Anak Betawi yang dari yang apa? Yang tahun 70-an. Adaptasi dari buku menjadi film itu yang tahun 72 itu. Gue itu pernah nonton tapi terus terang memori gue sangat minim gitu ya. Tapi itu pun Rano Karno sebagai Sidul juga tapi masih kecil bocah. gitu kan, masih umur berapa 12 tahun atau 13 tahun gitu. Gue tadi lagi berpikir apa seberapa mirip ceritanya sama yang seri, tapi kayaknya ya nggak mungkin mirip lah. Kalau di situ kan gue baru nyadar, gue sambil mikir sambil thinking out loud, tapi kayaknya ya nggak mungkin juga terlalu mirip sama yang seri ini gitu ya, karena serinya kan Sidulnya udah besar ya. Dan Kalau itu pengembangan kan, juga, ya, pengembangan kayak karakter. kelanjutan ya. Dan makanya kayak gue bilang akhirnya versi yang sekarang ini banyak banget pesan-pesan yang sebenarnya kita nggak nangkep. Bukan nggak nangkep, kita nggak paham. Bukan nggak paham, apa ya istilahnya? Kita nggak nyadar. Banyak banget pesan-pesan yang kita nggak sadar bahwa sebenarnya Sidul sedang menyuguhkan, kayak tadi gue bilang awal, bahwa kearifan lokal ini menjadi sebuah kekuatan lokal. Dan dia berhasil, dia sukses memperjuangkan kearifan lokal ini untuk naik gitu kan, untuk tidak dilibas modernitas gitu. Dan di situ digambarkan di situ kan, kayak mulai ulang tahunnya Sarah, Sidul sama Mandra datang, ketemu Roy, ya kan? Ini Roy primitif, betul, ada karakter ya kan? Roy juga ya, benar ya. Ucapan seperti itu kan memang kejam gitu kan. Tapi kan dari situ kita melihat bahwa bagaimana Sidul react. Dia tidak marah. Mungkin kalau kita dikatain gitu, kita itu kan artinya lo ngatain bangsa, community gitu kan. Udah kita hajar gitu. Tapi kan Sidul how to react. Bahwa ada cara untuk kita bukan membalas tapi menunjukkan. Gitu kan. Itu yang membuat gue bilang tuh ini mahal. Karena tanpa sadar lo di stimulun untuk melihat hal-hal itu, bahwa bagaimana kita berjuang kerja keras mengangkat kearifan lokal tadi. Kearifan lokal ini kan mesinnya yang menggerakkan kita satu seantero Sabang sampai Merauke ini gitu. Dan kayak contoh tiba-tiba Sarah and the Gang datang. Iya, datang ke rumah Ya kan? gitu kan. Muncul dong, terjadi perubahan lagi, perubahan culture shock mungkin, atau mungkin yang Sarah nyicipin makanannya Sidul, oh kamu tidur di sini, oh kamu di sini, enak ya di sini gitu kan. Itu kan nunjukin bahwa orang kaya nggak selamanya bahagia dan tergambar di situ gitu, bahwa selama kita ini bukan soal banyakan duit, ini bukan soal seberapa kaya kau, ini seberapa bahagia kau gitu kan. Ya. Tanpa sadar lo dimasukin itu. Iya, gitu. iya makanya. Iya. Dan elemen lain yang menurut gue juga tadi halus, smooth gitu, natural aja, tapi penting adalah kayak kaitan dalam urusan family gitu, keluarga. Kaitannya interaksi kakak dengan adik gitu ya, antara Bapak anak, bapak suami istri. Iya, ya ada pertengkarannya antara Babe sama maknya gitu kan ya, Mpok Lela sama Babe Sabeni gitu. Tapi ketika itu udah kaitannya antara anak dan orang tua, itu berubah semua kan. Pasti interaksi sangat-sangat berbeda gitu. Jadi itu ada unsur values yang disisipkan yang menurut gue luar biasa di situ. Ya lu mungkin sama orang lain lu ngomongnya gimana, begitu pas sama orang tua lu itu udah ngomongnya berubah banget gitu. Bahkan jadi ada hal-hal seperti itu, walaupun ntar antara ya karakter juga ya, kayak misalnya Babe Sabeni sama Engkong kadang ya juga masih ada bentroknya juga gitu. Tetapi kayak nilai-nilai yang ditanamkan itu tuh prosesnya itu natural gitu, terasanya smooth banget dan gitu. bahkan selalu simbolik gitu kan. Menyajikannya dengan simbolik gitu, dan
Dan banyak hal kayak ketika mereka makan jengkol, terus kamar mandi yang harus nimba dulu, itu kan simbol gitu kan, simbol-simbol yang menggambarkan situasi, simbol-simbol sosial. Itu kan artinya sangat kritis gitu kan, sangat jitu gitu. Ini udah di luar nalar, ini different level kalau menurut gua gitu. Dan yang menarik lagi gini, Li, lu nonton film ini, ya, lu nggak hanya cuman ketawa, lu bisa marah, tapi yang lebih mahal lagi, lu bisa dibuat sedih karena nonton film ini. Ya kan? Dan juga penasaran. Penasaran ya, tapi Apa? sedih itu dalam artian gini loh. Apa gimana? Sedih itu kayak lu bilang tadi persoalan keluarga. Ingat nggak ketika Sidul sudah lulus, kemudian dia tidak mau bekerja, dia memilih untuk apa namanya nyupir oplet. Oh, dan narik. babenya marah luar biasa ya. Babenya kan marah luar biasa. Iya. Sabeni itu marah luar biasa dengan bilang bahwa Babe sama Mak udah nabung sampai kagak jadi naik haji untuk ngebiayain lu jadi tukang insinyur. Iya kan? Wah, di situ gua ngeliatnya kayak dup, mahal. Dul, lo tahu kan Dul? Hah? Gua rela jual tanah berhektar-hektar buat sekolahin lo. Biar lo jadi orang pinter, lo kagak ngebelangsak hidup kayak gue, kayak nyak lo, kayak nenek moyang lo. Hah? Ini lo udah jadi tukang insinyur, udah pinter, masih aja mau dibudakin orang. Lebih baik gue pergi haji buat nyak lo. Nah, itulah mahalnya seorang aktor ya. Lu bisa bermain di segala macam dinamika, persoalan, tahu roles bapak dan anak, tahu kapan harus improvisasi menciptakan sebuah komedi yang tidak dibuat-buat. Tapi bagaimana lu juga bisa menghadirkan ketulusan tadi. Gue nonton itu nangis ketika si Babe bilang uangnya pengen jadi naik haji hanya untuk lu gitu kan. Itu kan kayak persoalan yang mungkin bisa saja dijumpai di lu, di orang lain gitu kan. Itu persoalan yang sangat dekat gitu. That's why di sinilah maestronya kita harus salut kepada semua elemen yang ngegarap Sidul ini, mahalnya tuh di situ gitu loh kalau menurut gua. Dan gue tadi termasuk tadi gue bilang selain berbagai macam perasaan itu menarik tadi gue bilang sedih dan benar banget. Terus tadi gue bilang penasaran, termasuk orang tuh kan waktu itu ngomongin gimana nih kelanjutan kisah kasih Itu ya. Sidul ini kemana nih? Ke Sarah atau ke Zainab? Ke Zainab gitu kan. Zainab aja terjawab berapa puluh tahun kemudian. Iya gitu. Ya kita udah tahu udah tayang di Iya, bioskop ada juga. di bioskop Tapi gitu. maksudnya kayak gila lu dibuat penasaran kan. Iya. Sarah, Zainab gitu kan. Ini mau seperti apa? Iya. Gitu kan. Dan coba sebut kakakmu, saudaramu, temanmu, atau siapapun lah, tetanggamu. Siapa yang sudah sarjana, wisuda, insinyur, pasti dikatain tukang insinyur. Iya kan? Tukang insinyur tuh udah akhirnya jadi istilah yang Udah bukan biasa aja iya, gitu. biasa aja gitu. Udah common. Awalnya mungkin kita istilah itu kaget karena asing ya. Tapi akhirnya menjadi sebuah, ya sudah itu menjadi satu paket. Ya. Insinyur, tukang insinyur gitu kan. Dan itu kan menarik ya, bahwa menyelipkan kata tukang insinyur aja itu pasti pakai mikir kalau menurut gua. Ada proses sampai diambil keputusan Sidul disebut tukang insinyur. Artinya kan dari kacamata siapa yang menyebut tukang insinyur ini gitu kan. Itu yang banyak banget istilah-istilah lain yang tiba-tiba kita ketawa ngeliat itu, kita melihat perseteruan antara Mandra dengan Munaro, Mandra dengan Engkong gitu Iya kan. dengan Mas Karyo semua lah, bener lu tadi bilang tuh Mandra tuh semuanya. Semua dia tuh show stealer kalau menurut gua gitu kan. Ya. Contoh perseteruan dengan Engkong aja bapaknya kan keselnya karena harusnya hari itu semua sekeluarga besar ngelamar Munaro, ternyata berbelok arah. Iya kan? Ternyata berbelok arah. Hari ini nggak lamaran Mandra ke Munaro, tapi ya lamaran Engkong mau ngelamar Nyak Rodie gitu kan. Terus waktu dia minta duit buat apa gak dikasih, habis itu Atun dibiayain buat buka salon. Buka salon ya. Iya kan? Ada satu yang paling gue suka favorit. Sampai sekarang gue kalau misalkan
ada project atau misalkan apa gitu dengan siapapun lah gitu kan. Misalkan ada yang kayak semacam tanda kutip bukan nagih ya, tapi kayak mana ini gitu. Ada adegan Mandra sama Babe ditanya, mana hasil narik lo gitu. Mandra kan ngasih kan. Nih, bet. Babenya nyaut gini kan, dikit amat, nilep lo gitu kan. Terus Mandranya kan nyaut, serba salah gitu. Ayah dapat dikit dikira nilep, ayah dapat banyak dikira ngerampok. dan emang begitu, memang kesannya apapun dilakukan pada jadi ada aja salahnya gitu. Ada aja salah. Jadi lu bisa relate juga sama frustasinya dia gitu. Iya, Bahkan iya, sampai sekarang kita sampai sekarang kalau ngatain orang sombong kayak gimana? Iya. Kayak gini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Anda nggak lihat kita sedang latihan. Silakan keluar. Sebentar. Mau kaulan. Ya kan? Sombong amat. Itu masih kepake sampai sekarang, gue masih dengar di berbagai situasi masih kepake. Sombong amat Iya. gitu kan. Bahkan sampai sekarang kan masih berkeliaran itu mau reels kayak mau apa kayak di TikTok, di Instagram, dimanapun gitu. Kita masih sering muncul di shorts gitu. Sampai Mandra bikin lagu buat Munaroh. Munaroh. Munaroh jadi nge-grunge. Iya. That's why makanya kita bilang Sidul anak sekolahan asli ini nggak hanya ngebekas, tapi beneran gak ada habisnya. It change you nggak? Sangat lah. In what way? In what way? Apa ya? Ya kayak tadi gue bilang ketika SD gue nonton itu, it change me-nya adalah soal tadi benturan bagaimana lo mempertahankan unsur kedaerahan lu, bahwa ini sebenarnya kekuatan utama. Jangan disingkirkan oleh modernitas, dan itu sampai hari ini gue masih pegang teguh itu gitu kan, bahwa modernitas itu semu, modernitas itu adalah kebahagiaan semu gitu. Gue nggak bilang kebahagiaan semu saja, tapi kayak selama lu masih pegang teguh nilai-nilai keutamaan dari kearifan lokal, itu udah kuncinya gitu. Modernitas itu kan pasti ada yang lo korbankan di modernitas itu. Kemajuan, kekayaan. Ini gue nggak mengeneralisasi ya segala sesuatu yang modern itu jahat, tidak. Tapi ini konteks dalam artian nggak selamanya kita tuh harus menjadikan kekayaan tuh tolak ukur. Nggak selamanya kita menjadikan kekayaan itu adalah sebuah target. Gitu kan. Ada yang harus lo korbankan. Nah, untuk balance koridor lo adalah kearifan lokal tadi gitu. Percuma lo kaya tapi lo nggak bahagia. Tapi ketika lo nonton Sidul anak sekolah, lihat keluarga itu. Lihat keluarga itu. Itu kaya sesungguhnya kalau menurut gua. That's why it changed me gitu. Meskipun sampai banyak permasalahan gitu, tapi persoalannya itu kan sebenarnya gesekan-gesekan kecil gitu kan. Ya, untuk kebutuhan film ada dramatisasi lah untuk lucu gitu. Ya kan? Bagaimana tiba-tiba muncul karakter baru dan semua karakter semua kuat. Pak Bendot. Pak Bendot, iya benar. Pak Bendot pun juga sangat kuat karakternya, benar. Iya kan, semua kuat gitu. That's why gue ngerasa bahwa gila Sidul nih besar banget pengaruhnya. Sampai gue suatu hari, kok nggak tahu ya, I don't know, film Sidul ini andai kata di remake, suatu hari, ini kan sudah di remake, ini di remake lagi. Dulnya orang baru, semua orang baru. Udah di remake emang? Loh nggak, maksudnya kan ini kan remake dari Sidul Anak Betawi. Oh iya, oke. Ya kan pengembangan. Yes. Ya betul. Nah, betul, misalkan betul. ada film atau franchise lain, Sidul Anak Sekolahan, semuanya perannya baru. Misalkan Sidulnya udah bukan Rano Karno, tapi tokoh baru, aktor baru. Gue pengen banget main. Gue ngincer satu peran. Gue pengen jadi peran ini. Apa? Mas Karyo. Mas Karyo. Gue Mas Karyo gue. Kalau one day gue dapet kesempatan untuk casting. Ini dalam cerita yang serupa sama yang serinya gitu ya? Iya maksudnya, iya misalkan yang si serinya ini di remake gitu. Membutuhkan aktor-aktor baru dan gue harus casting. Peran yang gue pilih adalah Mas Karyo. Why? Orang ini unik cuy. Mas Karyo ini unik gitu loh. Dia selalu menyikapi semuanya itu sangat stoik kalau menurut gue. Mas Karyo itu very stoik gitu kan. Lihat aja cuy. Bukan Sidul, nggak hanya Sidul yang stoik. Tapi Mas Karyo ini juga.
semua menyikapinya dengan tenang. Wah diserang mandra bertubi-tubi kayak gimana dia? Loh, Tun, aku nggak gitu Tun. Ya kan kayak gitu kan maksud gue. Energinya si Mas Karyo itu pelan, slowly but sure gitu. Iya kan? Dia hanya marah kalau soal burung doang. Burungnya jatuh atau apa, atau gregetan udah sama mandra gitu. Tapi grafiknya itu sangat dimainkan dengan baik oleh almarhum Basuki ya gitu. Grafik itu pelan-pelan naik. Itu saya gue bilang dari semua karakter, kalau gue berkesempatan casting, Mas Karyo. Lo cocoknya jadi Hans. Hans Gruber. Hans Gruber. Beloknya ke Die Hard. Lo cocoknya jadi Hans. Yang jatuhnya. Hans Gruber. Tau gak ada lagi yang ikonik juga di film ini? Ya lagunya lah. Iya tadi, ya it's very iconic emang. Kalau orang kalau misalkan mendengar kata aduh, Iya. jawabannya Sialan. Langsung, ya. selalu kembali lagi ke Sidul ya kalau misalkan kita bicara Kerjaannya. Gitu. sembahyang mengaji. Iya, langsung, iya, bener. That's why menurut gua Sidul itu pantas dan layak kalau kita bilang Sidul anak sekolahan. Bukan sekedar romansa, bukan sekedar nostalgia. Tapi bisa jadi Sidul adalah penjaga nilai. Iya, kayak apa? Cultural heritage gitu. Gua ngeliatnya. Oh, menurut gua nggak cuma heritage lagi gitu. Penjaga nilai yang lo bawa sampai hari ini gitu kan. Oh, sebagai karya maksudnya. Sebagai karya. Sebagai karya gitu. Ada value di situ yang akhirnya mengendap di lu. Gitu kan, nggak cuma sebatas romantisme, nostalgia. Iya. Gitu. Kayak gue bilang tadi, gue sekarang masih memegang teguh keluarga Sabeni itu seperti apa, bahwa kearifan lokal tadi, bahwa lo kaya belum tentu lo ibaratnya seperti itu gitu. Ada persoalan-persoalan lain gitu, tapi ketika Sidul itu mampu menampilkan bahwa kesederhanaan, kesahajaan gitu kan, itulah sesungguhnya kekayaan yang lo miliki gitu. Ini terlepas kita melihatnya bahwa dari sudut pandang mana ya gitu kan. Asal jangan asal tunjuk ya lu enak lu ini gitu. Coba lihat dengan kacamata yang lebih luas gitu. Gue mau nambahin, ini salah satu hal yang buat gue ya, how it changed me juga. Dan sesuatu yang menurut gue sangat-sangat memorable. Dan kenapa gue juga sangat-sangat suka sama seri ini adalah gue itu suka cerita di mana karakter-karakternya itu jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat sebenarnya. Jadi karakternya tuh ya mereka berusaha sebaik-baiknya yang menurut mereka adalah what is right to do gitu kan. Gitu. Jadi semua dengan kelebihan dan dengan kekurangannya masing-masing. Ya kayak misalnya Babe merasa yang dilakukan itu benar gitu. Sidul juga, Sarah juga, Mandra juga, semuanya, Mas Karyo juga, semuanya merasa dia melakukan apa yang menurut dia itu benar gitu. Nah, jadi bukan mereka nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat, tapi dengan kelebihan dan kekurangannya itu terciptalah apa gesekan-gesekan itu. So gue tuh sangat suka cerita-cerita yang seperti itu. Jadi itu yang membuat jalannya cerita ini, naik turunnya cerita itu menjadi lebih natural tadi itu juga, itu satu. Dan kedua buat gue pribadi juga salah satu impact gitu ya. Ada dua hal lagi. Yang pertama adalah interaksi, bagaimana tadi kayak ngelihat interaksi lintas budaya, lintas apa mungkin perbedaan ekonomi gitu kan, lintas umur, macam-macam gitu, yang baik, yang nggak baik itu disajikan semua di situ gitu. Nah dan kita ngeliat itu kan, kita juga reflecting pasti gitu. Nah kemudian satu lagi ini adalah kok jadi ngeblank tadi gue bilang apa, damn. Makanya jadi orang jangan sombong amat. Oh ada cuy, momen yang Apa gue itu? ketawa.
ada satu momen di mana Mandra itu putus berantem lah sama Munaroh. Ya, gue ingat. Terus minta tolong si Dul. Dul, gua nih ada problem sama Munaro. Gue minta tolong, gua harus ngomong apa ya? Bentar ya. Gue terima telepon. Si Dul terima telepon dari bosnya. Dari pokoknya urusan kantor lah. Ya, gimana? Oh baik. Konsekuensinya bagaimana? Oh tidak bisa seperti itu, gitu kan? Banyak resiko yang akan ditempuh. Nah ini pokoknya bahasanya itu susah gitu kan. Maka sebaiknya kita putuskan saja dead end gitu. Apalah bahasanya gitu si Mandra dengerin omongannya si Dul. Oh gua akan ngomong kayak gini nih ke si Munaro. Ketika Munaro ya datang mau niatan balik, Mandra yang ngomong. Ndra, Ayah mau ngomong. Ntar dulu, Ayah dulu yang ngomong. Itu semua pikirin juga konsekuensinya. Mandra menjiplak persis apa kata-kata si Dul. Yang ternyata endingnya adalah dead end. finish. Jadi ada teringat satu lagi gue. Dul, prinsip apaan sih Dul? Itu gue inget banget. Dul, prinsip apaan sih Dul? Itu tuh gue prinsip gitu. Pokoknya prinsip dah. Itu tuh. Jadi itu tuh salah satu yang gue itu super memorable tapi baru keinget sekarang. Prinsip. Ya, prinsip. Nggak kena dah. Dari dulu juga udah mulai kagak percaya sama prinsip. Apalagi sekarang. Udah. Ya bukan lu prinsip, konsisten apa-apa semuanya konsisten. Udah percuma. Sistem kayak apa kayak gue nggak percaya ujung. Cuma nasihatin doang. Percuma. Silsilah keluarga gue di sini tuh. Jadi memang kalau menurut gua sah rasanya kalau kita sama-sama bilang bahwa si Dul anak sekolahan bukan hanya ngebekas, tapi benar-benar bisa menjadi sebuah patokan penjaga nilai. Sangat. Gitu. Dan gue masih mencoba mengingat tadi apa yang pengen gue sampaikan tapi sekarang masih lupa. Tadi kan gue bilang dia ya natural dan juga interaksi itu. Tapi tadi sebetulnya ada satu hal lagi yang pengen gue sampaikan, but I forgot. Anyway nanti kayaknya bakal keluar juga. Pokoknya nanti kalau kalian ada cerita tentang si Dul, tulis di komen. Oke? Thank you so much. Thank you semuanya udah nonton. Kita bercerita tentang bukan soal ranking, bukan juga soal nilai, tapi kita bicara tentang rasa yang kita dapatkan dari si Dul anak sekolahan. Saya Ramon Tungkah. Gue Ali, kita ketemu di episode selanjutnya. Bahas yang ngebekas. Makanya jadi orang Assalamualaikum. jangan sombong amat. Sombong amat. Tapi itu ikonik banget sih. Sombong amat. Iya. Karena bukan cuma soal kata-kata tapi cara ngomongnya itu kan sombong amat.